Belokin, kita semua harus fokus. Ada barang busuk yang beredar, memperkaya diri sendiri. Barang dijual mahal-mahal, dalamnya zong. Kalau soal pemerasan itu hanya pengalihan isu, kalian tahu nggak? Dibelokin. Supaya apa? Kita semua kayak orang goblok dipikirnya. Jadi kayak orang tolol kita semua. Padahal udah jelas-jelas banget itu barang mesti dikejar sampai ke lubang tikus ya. Kejar itu barang. Udah kaya tajir melintir 4 tahun nimbun duit, buset deh. Dicek barangnya sama Doktif isinya abal-abal. Enak aja. Nggak makan semua dari rakyat. Rakyatnya mending menengah ke atas, menengah ke bawah. Mukanya hancur cuma karena pengen mukanya cantik, kemakan iklan. Yang jualan aja nggak berani pakai depan-depan kamera. Kurang ajar kan itu kan? Iyalah kurang ajar itu. Doktif itu udah ngeluarin berapa banyak buat ganti rugi uang reseller. Bukan tugasnya Doktif loh itu. Bukan tanggung jawabnya Doktif. Cuma karena Doktif merasa saya kasihan juga, orang mereka juga nggak punya uang. Akhirnya apa? Mengeluarkan uang pribadi. Oh ya udah diganti itu barang bakar, musnahkan. Barang abal-abal dijual, enak aja lu. Memperkaya diri sendiri. 3 tahun 4 tahun nimbun duit sendiri. Jangan mau ya kita dialihkan dengan isu pemerasan. Gak ada itu. Nanti fight di pengadilan, jangan bacot. Sekarang adanya apa? Produk lu abal-abal. Itu kejar sampai ke lubang tikus. Enak aja. Ya, teman-teman. Jangan mau kita dialihkan. Iya, dipecah belah. Lu pikir nggak tahu Davide et Impera memecah belah dari dalam. Barang lu abal-abal urusin tuh. Kalau emang punya duit banyak, tarik dong dari reseller, ganti rugi. Itu ada satu yang Mamski suka itu namanya si Cindy ya, yang ini nih. Cindy kalau nggak salah. Ini pinter nih, mbak-mbak ini nih. Ntar dulu. Cindy kalau nggak salah deh. Skincare-nya nih. Siapa sih namanya? Nah ini nih. Assalamualaikum kakak. Nih, ini. Kayaknya kan bunda dekat banget sekarang sama Doktif. Terus gimana tuh bun tanggapannya? Banyak yang bilang Doktif tukang peras. Apa jangan-jangan bunda temenan karena diperas lagi ya bun ya? Sudah saatnya aku meluruskan, sudah saatnya aku menjawab. Sebenarnya selama ini aku diam karena aku nggak mau memperkeruh keadaan. Cindy. Tetapi berkali-kali nama aku keseret simpang siur suap Doktif. Daripada kemana-mana, yaudah aku luruskan sesuai dengan sudut pandang aku dan pengalaman aku. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di sini tahulah case-nya booster up. Ya, sebelum di review Doktif itu di review Dokter Grand. Pas ada di review Dokter Grand beberapa minggu kemudian itu enak aku di freeze. Padahal per 25 September aku sudah mau bertransformasi BPOM. Aku sudah bikin formula memang. Dan jujur NA aku tuh lama keluarnya, yang harusnya 14 hari masa kerja. Sampai aku minta tolong ke pihak BPOM untuk keluarin, tapi gak bisa. Gak tahu waktu itu di freeze aja NA aku. BPOM bekerja dengan cepat dan tepat. Ya aku akui karena aku salah. Di review lah Doktif. Wah ini bakal lama nih NA keluar. Akhirnya punya plan kedua, yaitu selain bertransformasi, udah di review Doktif, bakal lama nih ya transformasi BPOM-nya karena enaknya bakal keluarnya lama nih. Udah punya insting gitu kan. Adalah plan dimana aku bertabayun dengan Doktif atau menyogok Doktif. Aku punya temen yang dekat sama Doktif. Tolong dong gini-gini kita tabayun, damai gini-gini. Jujur aja aku orangnya jujur ya punten ya. Terus nggak bisa bro katanya, kan itu ngomongnya suami aku. Jujur Doktif tuh kayak gitu orangnya nggak mau disogok. Gak bakal mau. Ibu S bareng kan nih case-nya sama aku. Ibu Gak S bakal yang mau. orang gede banget, orang kaya banget ya menurut aku. Karena dia punya pabrik, itu dia mau nyogok juga tapi nggak bisa. Dan menurut aku Doktif itu ya kalau emang nggak sesuai dengan regulasi BPOM dia akan terus nge-push. Emang bener. Menurut aku.
karena aku waktu itu pun dipus terus-terusan. Ya udah susah disogok, ya udah aku pasrah aja. Tetapi aku melakukan permintaan maaf terhadap customer, aku mengakui kesalahan. Ya sambil nunggu NA keluar, aku narikin semua barang-barang aku. Ini yang benar. Narikin dari Ini yang benar. dari Aceh, dari Solo. Rugi? Iya rugi. Namanya bisnis pasti ada dua pilihannya, untung dan rugi. Dan itu kesalahan kami, ya udahlah. Sebagai pertanggungjawaban aku terhadap reseller dan masyarakat, aku tarikin tuh dari reseller aku. Habis aku tarikin, aku juga dipanggil sama Bepom. Sebelum penarikan itu dipanggil dulu sih sama Bepom. Ini jago, ini Terus pinter. aku akhirnya mendapat panggilan, terus penarikan dan akhirnya Baik nih, ini orang baik. aku ganti naik krim 83.000 ke seluruh mitra-mitra aku, resellerku. Ya tanpa 1 rupiah, jangan 1 rupiah deh. Ongkir aja dari yang ditarik sama dianterin dikirim itu dari aku sendiri. Tuh. Kayak ke Kalimantan bro, 38 juta bro, 1 distributor bro. Ya udahlah Pintar, gitu kan. tapi baik. Emang aku salah, mau kayak gimana lagi gitu loh. Nah, memang ya kalau misalkan aku boleh berpendapat di sini, kalau memang sudah salah, ya udah, nggak usah nyari kesalahan yang lain-lain. Kalau menurut aku ya, karena sepengetahuan aku, sepengalaman aku, dokter saat itu tidak mau disogok. Gitu Nggak loh. bakal mau. Apalagi sekarang udah besar followersnya, dan pada saat itu juga sama kayak sekarang, yang penting banget gitu loh, FYP banget. Dan itu posisinya nggak usah lihat aku deh, Ibu S yang emang kaya banget nggak mau disogok gitu loh. Jadi beliau tuh kalau emang nggak sesuai dengan regulasi Bepom ya udah terus-terusan Benar. terus. Benar. Yang penting satu, kalau nggak mau di-up ya udah mengakui kesalahan, meminta maaf sama customer, dan pertanggungjawaban bukti nyata. Itu yang aku baca dari karakter Doktip. Jadi nggak ada tuh aku suap Doktip. Sampai saat ini pun aku pamalia udah sholat isya. Tuh. Sampai saat ini pun 1 rupiah pun aku tidak ada. Dan aku pertama kali ketemu Doktip itu di Bepom. Makanya terjadi huru-hara lah, bilang ini triknya gimana, suap si Doktip apalah itulah. Sampai aku ada yang neror, kamu ada di kubu ini, aku nggak ada di kubu siapa-siapa. Aku bilang kayak, aku nggak ada di kubu siapa-siapa, aku berdiri sendiri. Nggak bisa, lu tuh abu-abu. Kita harus bersatu melawan pemeras. Dan sedangkan aku sendiri jujur, aku nggak merasa diperas sama Doktip. Ngapain gitu loh. Dan aku orangnya netral. Kalau aku nggak, menurut pandanganku nggak, menurut pengalamanku nggak seperti itu, ya udah gitu. Bagus nih. Toh kita juga nggak ada yang menjamin kesejahteraan. Yang penting paling benar ada berbenah. Udah kalau salah, akuin kesalahan, jangan cari kesalahan yang lain. Kalau menurut aku punten banget, izin banget, ini mah dari sudut pandang aku. Gitu ya sayang-sayangku semua. Jadi nggak ada aku menyuap Doktip sampai saat ini pun 1 rupiah nggak ada. Bahkan pada saat pertama kali aku ketemu Doktip itu di acara Bepom, undangan Bepom. Dan aku tidak pernah yang mau yang namanya minta 1 meja sama Doktip. Tidak pernah yang namanya 1 barisan, bukan 1 meja. Tidak pernah yang namanya minta ruang transistama. Itu semua itu di setting Bepom. Aku nggak tahu. Bepom yang mengarahkan aku ke Ini ruangan, orang baik. tempat duduk dan lain-lain. Ini orang baik. Bisa kayak aku kupu Doktip. Padahal punya nomor handphone aja kagak ada. Nggak ada sama sekali. Aku baru tukeran nomor handphone setelah ketemu dari Ya, lu pengancaman di TikTok. Siapa lu? Nando. Ya, lu bilang gue mau dipenjara, tinggal nunggu aja kasus juga ini. Lu udah ngancam gue. Lu akan gue cari lu ya. Lu sampai suruhannya dari grup sirkus, abis lu. Ya, lu lihat aja. Tukang ngancem lu. Bepom. Dan sampai saat ini 1 rupiah pun tidak ada ya. Jadi menurut aku, Mesti cari IP-nya dia. Lu gue cari lu di cyber lu ya. Detektif meres ya. Aku sama suami aku bilang kayaknya nggak mungkin gak sih, Det, kalau menurut sudut pandangan aku. Karena pada saat itu posisinya bukan aku aja, udahlah gak usah dipandang ya, aku mah kayak ya biasa aja gitu kan, orang biasa aja gitu kan, masih merintis lah ya. Tapi ini ibu ini sosoknya kaya banget gitu loh. Ya. Udah punya pabrik apalah, pokoknya ibu S ini kaya banget gitu, nggak mau disogok. Nggak mau Doktip. Itu karakter Doktip ya, kalau Nggak bakal mau. sesuai sama regulasi, nggak sesuai sama klaim, ya bakal dipus terus gitu. Betul, Kalau kalian betul. nggak berbenah diri, itu aja sih kalau dari sudut pandang aku. Tetapi ya aku menganggap Doktip sebagai jembatan rezeki. Aku menganggap Dokter Green
green, jembatan rezeki aku. Bahkan mohon maaf nih aku sebut nama Ko Denis. Ko Denis pada saat itu aku sakit banget. Ko Denis bilang hidrokontol, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Ibaratnya itu kan ibaratnya di luar area kontrol kita ya, dan cara penyampaian orang untuk mengingatkan kita kan ada yang memang case-nya menyakitkan tapi mungkin maksudnya baik, kita ambil hikmahnya aja. Sorry ya Ko Denis, pada saat itu memang aku sakit hati dibilang kok hidrokontol, tapi sekarang aku kayak kalau nggak ada mereka aku nggak akan tenang sekarang. Kalau nggak ada, bahkan mohon maaf, Ko Denis kan bukan dokter ya, maksudnya kayak, tapi aku tuh KOL kan, banyak KOL yang nge-review aku nganggap mereka jembatan rezeki aku, itu aja. Dan alhamdulillah berkat dokter Grand, berkat dokter-dokter yang mereview aku, dokter Ika dan lain-lain, kayak ya sekarang aku kalau ketemu dokter makasih banget ya dok ya, dokter jembatan rezeki aku banget, bener deh, dokter jembatan rezeki aku banget deh. Aku tenang loh sekarang, aku bisa tidur loh. Ini orang baik. Di atas kasurku. Ya kasih Nah, ini orang baik. ya, empuk lah ya. Cuma kan kemarin nggak bisa tidur tenang. Kalau sekarang udah bisa tidur tenang, gitu sih. Dan insya Allah bisnis aku berkah, jangka panjang. Orang baik. Ya, kalau dibilang satu kali lagi ya, aku bilang rugi. Tapi bisnis ada untung, ada rugi. Itu bentuk pertanggungjawaban kami terhadap reseller kami dan terhadap masyarakat. Yuk semangat semuanya. Dan udah ya, aku meluruskan, aku tidak pernah menyuap dokter. Terima kasih. Benar-benar orang baik. Itu contoh orang baik. Salut buat si Mbak Cindy Vioirla. Nah itu gitu guys. Oke.